Kita Oke, coba untuk, maaf, ada apa? silakan coba screen recordnya terlebih dahulu. Baik, kami akan coba mengirimkan screen record. Silakan screen recordnya. Ya, apakah sudah tampak screen recordnya, Bapak Ibu? Ya, sudah oke. Sudah? Baik, saya persilahkan kepada Win Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman peserta Lomba Inovasi Media Pembelajaran dalam PKM PTKIN tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Al-Fauzan Ramadhani Simangunsong. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami muliakan serta teman-teman peserta Lomba Inovasi Media Pembelajaran, izinkan saya untuk mempresentasikan inovasi media pembelajaran berbasis digital yang saya buat, mulai dari memperkenalkan inovasi media pembelajaran tersebut sampai dengan penggunaannya dalam proses belajar mengajar. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami muliakan serta teman-teman sekalian, inovasi media pembelajaran yang saya buat itu bernama BitTube, yang merupakan akronim dari kombinasi blog dan YouTube. Sesuai dengan namanya, maka terdeskripsilah bahwa BitTube ini mengkombinasikan dua media. Yang pertama adalah blog dan yang kedua adalah YouTube. Di mana kita mengetahui bersama bahwa blog dan YouTube ini memiliki karakteristik yang berbeda. Di mana blog memiliki karakteristik memberikan informasi secara tertulis, sedangkan YouTube memberikan informasi dengan sebuah video. Sehingga diharapkan BitTube ini mampu menjadi fasilitas belajar kepada para siswa di berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan juga di segala aspek bidang pengetahuan seperti matematika, bahasa, sains, sosial, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami muliakan, media pembelajaran ini dibuat dengan media yang sangat mudah dan dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada blog, kemudian ada YouTube, dan yang terakhir adalah buku pelajaran atau buku panduan mengajar agar dapat mengontrol materi ajar yang akan kita buat. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami muliakan, saya akan mengemukakan tujuan dari pembuatan BitTube itu sendiri. Tujuan dari pembuatan BitTube yang pertama adalah mengarahkan para pelajar agar bijaksana dalam menggunakan teknologi yang ia punya. Seperti teori yang dikemukakan oleh Prensky tentang digital native atau penutur digital. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwasanya siswa kita yang lahir tahun 2000 ke atas itu sangat dekat dengan teknologi. Sehingga ketika ada inovasi media pembelajaran berbasis digital seperti BitTube ini akan membantu mereka untuk belajar dan menggunakan teknologi secara cerdas. Selanjutnya memberikan wawasan kepada para pelajar agar memiliki pengetahuan awal sebelum masuk kelas. Kemudian mengefisienkan waktu belajar agar pola pembelajaran secara langsung lebih didominasi oleh siswa dan guru sebagai fasilitator dan evaluator. Kemudian membuat media belajar berbasis digital yang dekat dengan budaya sosial masyarakat kita hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kita berada dalam era revolusi industri 4.0 yang salah satu identitasnya adalah semua kita terdistrupsi atau beralih budaya menggunakan semua hal yang berbasis digital. Maka BitTube ini menjadi solusi dalam pembelajaran di era sekarang. Kemudian merekomendasikan penggunaan BitTube kepada para pendidik sebagai solusi dari masalah pendidikan di era digital tadi sudah saya sebutkan, dan memberikan pengalaman belajar sesuai dengan kecenderungan belajarnya. Seperti yang kita ketahui bersama, BitTube memfasilitasi belajar anak yang memiliki kecenderungan belajar dengan cara membaca, sedangkan YouTube memiliki fungsi sebagai fasilitas belajar untuk anak-anak yang suka dengan audiovisual, begitu. Selanjutnya ada manfaat dari atau keunggulan dari inovasi media pembelajaran kami. Yang pertama adalah dapat digunakan, dibuat dan dikreasikan oleh siapapun dan kapan saja. Sehingga BitTube ini tidak menutup kemungkinan di materi pembelajaran yang mana kita gunakan. Seperti dalam pembelajaran matematika, kesebangunan dan kekongruenan, di dalam pembelajaran bahasa, pembelajaran sastra ataupun yang lainnya, begitu. Karena BitTube ini sifatnya bebas. Kemudian dapat menghemat waktu dalam proses belajar karena materi ajar telah diberikan secara daring dan pendalaman materinya secara luring. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya pendidikan yang baik adalah pendidikan yang langsung men-touch atau menyentuh peserta didik itu.
Kemudian dapat memfasilitasi berbagai keilmuan seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian materi pembelajaran terekam dalam jangka waktu yang panjang. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya media digital seperti Bitub ini, materi ajar kita yang kita buat di dalam rancangan Bitub itu sendiri dapat terekam dalam waktu yang panjang. Sehingga tidak menutup kemungkinan siswa-siswi kita dapat mengakses Bitub kita dalam keadaan kapanpun begitu. Selanjutnya, membantu pendidik menjadi fasilitator dan evaluator yang terampil sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Karena permasalahan pembelajaran daring hari ini sangat memprihatinkan. Guru hanya memberikan materi ajar kemudian memberikan latihan tanpa adanya panduan-panduan belajar mandiri kepada siswa. Maka Bitub ini akan mengatasi proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan cara merancang Bitub itu sendiri sebelum masuk pada penggunaannya dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, kita harus menyiapkan materi. Jadi ketika kita mau membuat Bitub, kita harus menyiapkan materi sebagai proses perencanaan. Mengapa demikian? Agar konten yang kita buat dalam blog yang akan kita kombinasikan ke YouTube nanti itu akan jauh lebih baik. Selanjutnya kita harus menyiapkan YouTube video pembelajaran mana yang cocok untuk materi yang kita pilih. Selanjutnya kita harus memiliki akun. Yang pertama akun Google tentunya untuk dapat membuat akun blog itu sendiri. Sehingga kita dapat membuat konten dan isinya. Lalu cara membuat medianya. Nah, agar blog dan YouTube ini terkombinasi dengan baik, dengan sekali klik langsung kita masuk kepada aplikasi atau platform YouTube, maka ada trik-trik khusus dalam pembuatan konten di dalam blognya, yaitu kita menggunakan fitur link yang ada di dalam blog itu sendiri. Dengan adanya fitur link ini, ketika kita membuat konten, kita dapat mengcopy link YouTube yang ada yang sudah kita siapkan tadi dalam proses perencanaan. Lalu ketika sudah kita copy dan kita paste ke dalam konten, kita blok dan kita gunakan fitur linknya tadi. Ketika kita klik fitur link ini, maka secara langsung ada jendela yang menunjukkan tampilan seperti ini. Kita centang buka link di jendela yang baru agar kita langsung masuk kepada platform YouTube dan kita klik terapkan. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami muliakan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih penggunaan Bitub ini dalam proses belajar mengajar. Namun sebelumnya saya harus menyampaikan rincian kegiatan pembelajarannya, karena pembelajaran yang baik itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaiannya. Karena ini menggunakan inovasi media pembelajaran berbasis digital dan kita harus memperhatikan pembelajaran daring dan pembelajaran luringnya. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami muliakan, jadi ketika membuat sebuah perencanaan pembelajaran menggunakan Bitub ini, disinilah proses dari pembuatan Bitub seperti yang saya terangkan tadi atau perancangannya. Misal, saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika dan akan mengajar matematika. Saya harus merencanakan pembelajaran dengan Bitub di konten-konten yang berisi matematika. Begitu juga dengan keilmuan-keilmuan lain seperti bahasa, sosial, dan lain sebagainya. Dan di sini pula kita menentukan kapan Bitub ini akan digunakan. Jadi dalam proses perencanaan ini kita harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, kapan pembelajaran menggunakan media Bitub ini? Dalam RPP yang saya kirim sebagai file pendukung dalam PKM 2021 ini telah dijelaskan penggunaan Bitub itu sendiri kita gunakan dalam kegiatan inti pembelajaran secara daring, begitu. Jadi setelah kita menginformasikan bagaimana proses pembelajaran kita kirimlah link Bitub yang kita rancang. Selanjutnya, untuk penilaian kita juga harus menilai dari 3 ranah secara umum, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selanjutnya Bapak Ibu, karena kita mengetahui media berbasis digital ini kita gunakan dalam proses belajar mengajar, maka pendekatan pembelajarannya tentu saja kita menggunakan blended learning, khususnya di web-centric courses yang langsung mengkombinasikan pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada tampilan dari Bitub yang saya buat. Namun mohon maaf, karena saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika, saya membuat Bitub ini sebagai contoh dalam proses pembelajaran matematika. Jadi Bapak Ibu, ini sudah dapat kita klik di dalam pendidikan alfarasi.blogspot.com dan di sini sudah tampil. Sudah tampil apa? Tampil media pembelajaran yang sudah saya buat. Dan Bitub ini uniknya apa Bapak Ibu? Bitub ini uniknya adalah ketika kita menampilkan video pembelajaran, menampilkan sebuah proses pembelajaran yang akan digunakan untuk belajar mandiri,
maka BITUB ini harus dimulai dengan pembukaan, kegiatan apersepsi, pemberian materi secara tertulis, sampai dengan pemberian materi dengan audiovisual, dengan link YouTube tadi, sampai dengan penugasan-penugasan. Agar apa? Pembelajaran luringnya nanti ketika kita masuk di dalam kelas, kita mampu menciptakan suasana belajar yang baik karena mereka sudah memiliki pengetahuan awal begitu. Selanjutnya ketika kita sudah memberikan materi ajar, kalau kita lihat ke bawah dan di sini ada link YouTube, ketika kita klik hyperlinknya, maka ini secara langsung akan terhubung kepada YouTube itu sendiri Bapak Ibu. Terhubung kepada YouTube yang memfasilitasi belajar anak yang memiliki kecenderungan belajar secara audiovisual. Jadi Bapak Ibu, untuk merancang BITUB itu sendiri bukan hanya memberikan konten saja, tetapi bagaimana caranya kita menuntun anak untuk belajar secara mandiri. Selanjutnya saya memiliki kesimpulan bahwasanya media pembelajaran BITUB ini adalah media pembelajaran yang mengkombinasikan blog dan YouTube. Kemudian media pembelajaran ini tidak begitu sulit dibuat karena seperti membuat konten pada umumnya, dan peserta didik juga difasilitasi dengan beberapa kecenderungan belajar. Kemudian BITUB menggunakan strategi pembelajaran blended learning dengan pembelajaran langsungnya itu menggunakan metode diskusi ataupun inquiry. Dan penilaiannya di ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selanjutnya saya memiliki rekomendasi karena BITUB ini merupakan salah satu media pembelajaran yang baru. Saya memiliki rekomendasi. Pertama, dalam penggunaan BITUB itu harus ada pengembangan strategi pembelajarannya. Kemudian meletakkan BITUB pada sebuah penelitian sebagai salah satu variabelnya. Dilanjutkan dengan pengembangan BITUB pada materi-materi ajar yang lain. Karena saya tadi mencontohkan di dalam pembelajaran matematika, tetapi bisa saja di dalam pembelajaran yang lain gitu. Kemudian kita membuat survei yang lebih luas, survei sederhana tentang tanggapan pengguna BITUB itu sendiri, dan pemanfaatan learning management system yang lebih terencana. Kalau yang dicontoh saya sebutkan melalui platform WhatsApp ataupun Telegram, tetapi hendaknya pembelajaran menggunakan BITUB ini menggunakan learning management system yang baik seperti Google Classroom ataupun Edmodo. Agar apa? Ketika siswa belajar menggunakan learning management system yang baik, maka dia tidak akan terdistrak atau terganggu dengan informasi-informasi yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan, karena tadi saya pengennya ada survei yang lebih luas, tetapi sebelumnya saya sudah melakukan survei sederhana tentang tanggapan pengguna BITUB itu sendiri. Di mana survei sederhana ini sudah kita sudah tunjukkan sama-sama bahwasanya sekitar 70% sampai dengan 100% media pembelajaran BITUB ini sangat membantu dan sangat membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan pembelajaran menggunakan BITUB ini juga bukan hanya sebagai pembelajaran yang online saja, tetapi bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran hari ini, di new normal, dan nanti, begitu. Selanjutnya Bapak Ibu Dewan Juri yang kami muliakan, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai BITUB itu sendiri. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Al-Fauzan Ramadhani Simangunsong dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kampus Masa Depan Insan Paripurna. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib, nun wal qalami wa mayasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari UIN Sumatera Utara. Kita masih punya waktu sekitar 4 menit lagi. Mungkin ada sesi tanya jawab dari Dewan Juri, atau mungkin berkomentar dari apa yang sudah disampaikan dari UIN Sumatera Utara kepada Bapak Ibu Dewan Hakim, disilahkan. Baik, Saudara Al-Fauzan ya. Siap, Pak. Ramadhani Simangunsong. Selamat, Anda sudah mempresentasikan dengan baik. Ini pertanyaan penegasan. Gampangnya B, berarti Anda menggunakan blogspot.com ya? Ya. Kemudian Anda menggunakan YouTube. Nah, karena memang media itu, Smaldino menyatakan bahwa media itu sebenarnya bukan dalam bentuk hardware, tapi adalah softnya. Jadi Anda, apa desain pesan yang Anda rancang untuk media ini? Silakan jawab.
Baik Bapak, terima kasih. Untuk desain pesan yang saya rancang untuk media ini sebenarnya adalah yang di buku tadi. Bagaimana caranya kita saat melakukan perencanaan pembelajaran itu kita sudah mencoret-coret. Bagaimana sih pembelajaran BITUB ini nanti saya, kemudian sebelum membuat RPP tadi, kita sudah membuat rangkuman-rangkuman yang nantinya akan berguna untuk merancang inovasi media pembelajaran itu. Terima kasih Pak. Oke, jadi sebenarnya blogspot.com Anda gunakan sebagai wadah saja untuk menempatkan informasi, ya kan? Benar, Berarti Pak. Anda tidak ada menggunakan apapun di situ. Kemudian YouTube juga Anda hanya memasukkan linknya, ya. Benar Pak. Jadi sebenarnya dalam inovasi ini sebenarnya adalah bagaimana saudara mendesain pesan sebenarnya, ya, mendesain pesan sehingga fungsi media ada dua di situ, penjelas informasi dari yang sangat abstrak menjadi konkret. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan motivasi belajar. Itu dua itu. Itu menurut Maldino juga. Lalu pertanyaan kedua, kalau misalnya Anda buat link di situ, maka akan terbuka itu YouTube yang lain. Sementara untuk memproteksi gambar video-video yang kurang tepat untuk peserta didik itu bagaimana caranya? Baik Bisa Pak, menjawab? izin menjawab karena ini merupakan kombinasi dari blog dan YouTube. Dan kita tahu sama-sama bahwasanya blog dan YouTube ini adalah media yang memang berbasis sosial dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Jadi perlu adanya arahan sebelum memberikan link YouTube itu sendiri Pak. Jadi dalam proses kegiatan inti itu sebelum kita memberikan link YouTube kita harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses pembelajarannya. Termasuk jangan membuka video-video yang lain begitu Pak. Sampai semua siswa kita paham barulah kita berikan link YouTube itu sendiri. Terima kasih Bapak. Oke. Jadi di dalam media ini Anda tidak merancang video, Anda tidak merancang audio visual kan? Izin menjawab kembali Bapak, sebenarnya untuk pembuatan atau perancangan BITUB itu sendiri bisa kita menggunakan konten orang karena banyak sekali video pembelajaran yang mendukung di sana. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita membuat channel YouTube sendiri untuk menerangkan proses pembelajaran kita. Terima kasih Bapak. Saya tahu bisa menggunakan YouTube, tetapi dalam konteks ini Anda tidak merancang video satupun? Tidak Pak. Anda tidak merancang audio visual untuk ditayangkan kepada peserta didik? Sekali lagi saya jawab tidak Pak. Lalu kaitan antara proses pembelajaran di dalam kelas, tadi Anda menyatakan bisa dengan blended learning, kemudian menggunakan LMS gitu ya. Sementara ketika Anda menayangkan tidak ada blogspot.com sama YouTube. Sementara kalau kita menggunakan LMS yang terinstall di satu lembaga, itu dia punya fasilitas yang cukup hampir sama dengan ini. Dia punya video, dia punya apa namanya macam-macam gitu ya. Bahkan untuk kami di kampus itu menggunakan persis sama dengan Zoom. Kita bisa interaksi dengan video conference gitu. Baik, ini materinya ini diajarkan untuk satu kali pertemuan atau beberapa kali pertemuan? Izin menjawab lagi Bapak, jadi untuk rancangan media pembelajaran yang dibuat atau BITUB itu sendiri, karena saya ini mengemukakan BITUB yang dapat digunakan oleh pembelajaran-pembelajaran itu digunakan dalam satu kali pertemuan. Jadi setiap pertemuan itu kita sebagai guru membuat rancangan pembelajarannya, begitu. Oh, jadi ini cara menyiapkan dengan blog, dengan mengambil YouTube, bukan memberikan satu pertemuan dari materi-materi yang akan disampaikan. Begitu kan? Izin menjawab Bapak, BITUB ini juga diberikan untuk satu materi pembelajaran. Jadi itulah sebabnya kenapa dalam pembuatan dan perancangan BITUB itu sendiri, BITUB ini kita menggunakan buku ataupun menyiapkan bahan ajar yang dapat kita lihat dari buku pelajaran, kemudian dari modul-modul ataupun sumber yang lainnya, sehingga ketika kita sudah merancangnya barulah kita tulis kontennya di dalam blog itu untuk pembelajaran kita, begitu Pak. Ini sudah habis, mungkin ada yang... Baik, waktu kita sudah habis. Terima kasih dari UIN Sumatera Utara. Selanjutnya penampilan terakhir sebelum kita istirahat.